Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan membuat pembahasan mengenai gambar pada kartu Pokemon TCG Pocket yang saling terhubung dengan kartu lainnya yang sudah memasuki part 2. Nah, bagi yang belum menonton part sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu agar lebih tahu mengenai kartu apa saja dan tema pembahasan apa saja yang sudah dibahas sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Jika sudah menonton, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Sebelum mulai pembahasannya, karena pada art sebelumnya telah membahas 1 dari 4 tema yang telah admin buat, maka untuk list nomor 1 sampai 7 akan melanjutkan ke tema pembahasan kedua, yaitu saling terhubung karena kesamaan lokasi, yang lokasinya memiliki referensi atau sumber acuan. Di list nomor 1 ini ada kartu Snorlax, Oddish, Bellsprout, dan Venonat yang saling terhubung. Dapat dilihat dari masing-masing gambarnya, mereka saling terhubung di suatu lokasi. Nah, lokasi yang dimaksud mengambil referensi dari game Pokemon Fire Red dan Leaf Green, yaitu Route 12. Dapat dilihat ketiga Pokemon yang sedang melintasi Route 12 terhalang oleh Snorlax yang sedang tertidur. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, admin A sudah menjabarkan secara detail pada video dengan judul Easter Eggs yang kamu lewatkan di game Pokemon TCG Pocket Part 2. Linknya ada di deskripsi ya. Silahkan ditonton apabila ingin mengetahui hubungan dari keempat kartu ini. Lanjut ke list nomor 2, ada kartu Giratina Full Art, lalu Giratina biasa, dan 3 Pokemon yang memiliki julukan Lake of Guardians, Uxie, Mesprit, dan Azelf, yang saling terhubung. Dapat dilihat dari masing-masing gambarnya, mereka saling terhubung di suatu lokasi. Nah, lokasi yang dimaksud mengambil referensi dari game Pokemon Platinum, yaitu Distortion World. Dapat dilihat dimensi alternatif yang merupakan tempat tinggal Giratina memiliki bentukan seperti dunia yang kacau dan penuh distorsi. Lalu kelima kartu ini pun termasuk ke dalam theme collection yang bernama Unknown Distortion World, yang semakin memperkuat referensi dari lokasinya. Berjalan di list nomor 3, ada kartu Cyrus dan tim Galactic Grand yang saling terhubung. Walau latar belakang lokasinya tidak sama antara kedua kartu ini, tetapi mereka berdua memang terhubung di suatu lokasi yang sama. Nah, lokasi yang dimaksud mengambil referensi dari game Pokemon Diamond, Pearl, dan remake-nya, yaitu markas tim Galactic, atau yang biasa disebut tim Galactic Headquarters. Jadi untuk pemandangan markas tim Galactic bagian depan diperlihatkan oleh kartu Cyrus, dan bagian dalamnya diperlihatkan pada kartu tim Galactic Grand. Melangkah ke list nomor 4, ada kartu Rotom dan Gastly yang saling terhubung. Walau latar belakang lokasinya tidak sama antara kedua kartu ini, tetapi mereka berdua memang terhubung di suatu lokasi yang sama. Nah, lokasi yang dimaksud mengambil referensi dari game Pokemon Diamond, Pearl, Platinum, dan remake-nya, yaitu bangunan yang bernama Old Chatu. Bangunan yang berada di Eterna Forest ini memang tidak berpenghuni dan menjadi sarang para Pokemon bertipe Ghost. Jadi, untuk pembandangan kartu Rotom, walau tidak 100% mirip pada gamenya,
karena ada gambar kursi yang ternyata tidak tersedia pada game Pokemon yang menjadi referensinya. Nah, tetapi karena kehadiran dari gambar balkon pada lantai 2 yang ada pada gamenya, yaitu bagian ruang depan dekat pintu masuk pada Old Chatu, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kartu Ratem memang mengambil referensi dari Old Chatu. Nah, untuk kartu Gastly, kartu ini mengambil referensi dari ruang makan yang berada di bagian tengah Old Chatu. Lalu kedua kartu ini pun termasuk ke dalam theme collection yang bernama Gastly of the Old Chatu, yang semakin memperkuat referensi dari lokasinya. Mendarat di list nomor 5, ada kartu Magnemite Full Art, lalu kartu Magnemite biasa, dan Magneton yang saling terhubung. Dapat dilihat dari masing-masing gambarnya, mereka saling terhubung di suatu lokasi. Nah, lokasi yang dimaksud mengambil referensi dari game Pokemon Diamond, Pearl, dan Platinum, yaitu suatu bangunan yang bernama Fugo Ironworks. Dapat dilihat ketiga kartu ini sedang berterbangan di sekitar bangunan Fugo Ironworks. Di list nomor 6 ini, ada kartu Serperior, Behavior, dan Stonejourner yang saling terhubung. Dapat dilihat dari masing-masing gambarnya, mereka saling terhubung di suatu lokasi. Nah, lokasi yang dimaksud mengambil referensi bukan dari game series utama loh, melainkan sebuah permainan blok yang disusun menjadi bentuk bangunan dan diperjualbelikan untuk anak-anak 6-8 tahun. Gamenya mirip-mirip seperti Lego. Nah, game ini bernama Mega Pokemon Forgotten Runes. Lalu ketiga kartu ini pun termasuk ke dalam theme collection yang bernama Forgotten Runes, yang semakin memperkuat referensi dari lokasinya. Masuk ke list nomor 7, ada kartu Heatran Full Art, lalu Heatran biasa, ada juga Magcargo, Raiden, dan Skarmory yang saling terhubung. Mereka terhubung di suatu gua yang berada di region Sinnoh pada game Pokemon Diamond, Pearl, Platinum, dan remake-nya, yaitu Stark Mountain. Lalu apabila diperhatikan pada gambarnya, mereka terhubung di dalam gua yang memiliki corak tambah atau salib pada dinding guanya. Dan yang paling memperjelas fakta bahwa mereka memang terhubung, untuk Heatran, Magcargo, Raiden, dan Skarmory, mereka berempat memang dapat ditemukan di Stark Mountain sebagai Pokemon liar. Walau Stark Mountain pada gamenya tidak memiliki corak dinding seperti ini, tetapi dengan theme collection yang bernama Ecosystem of Stark Mountain yang berisikan kelima kartu ini, maka sudah dapat dipastikan referensi dari lokasinya sudah tepat. Gimana nih? Sudah pada tahu kan hubungan yang terjadi antara kartu-kartu dari game Pokemon TCG Pocket? Begitu banyak hubungan yang terjadi antar sesama kartu. Coba komen di bawah ya. Dari 7 list yang udah dibahas, hubungan kartu yang mana nih yang teman-teman suka? Kalau admin sih paling suka dengan hubungan kartu Serperior, Behavior, dan Stonejourner yang mengambil referensi dari suatu permainan blok yang bernama Forgotten Runes. Referensi yang tidak biasa seperti ini sangat menambah wawasan mengenai franchise Pokemon. Kita jadi mengetahui bahwa ada game Pokemon untuk anak-anak seperti ini. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!